Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri sirri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dua pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Haji Tajudin SHM, Pak Sekretaris Pak Muhyiddin STME, anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, pimpinan Orkom Kalimantan Selatan, para peserta muktamar, muslim, pusat dari berbagai daerah se-Kalimantan Selatan yang kami hormati. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore ini, setelah kita makan siang dan pagi ramai-ramai kita bersama-sama di pembukaan yang mulia dihadiri oleh ribuan orang dan dengan persiapan yang cukup lama. Sebagian dari peserta juga mengikuti perjalanan yang cukup jauh. Siang ini kita bisa mengikuti satu sesi dan mudah-mudahan tidak membosankan, tenang enak tidur, istirahat, tidur sampai kita lagi. Tapi karena dedikasi dan jadwal yang sudah disusun oleh panitia, kita selenggarakan satu sesi yang mudah-mudahan kita bisa saling mengenal serta mengetahui arah kebijakan yang selama ini atau ke depan kita akan hadapi dan harus mungkin kita lakukan. Yang kedua, pada kesempatan kali ini juga saya memanfaatkan menyampaikan beberapa informasi tentang satu rukun Islam, salah satu rukun Islam yang kelima, dan tentang perhajian yang ternyata juga saat ini sedang ramai dibicarakan tentang pro dan kontra. Sebagian orang saya disebut dan Pak Menteri membuat kegaduhan, tapi bagi saya ini adalah sebuah kursus pencerahan dan kecerdasan, karena sebelumnya kita tidak ada satu diskusi yang terlibat tentang dunia perhajian, dana haji dan lain sebagainya. Sekarang orang memberikan perhatian dana haji ada berapa, di mana, kemanakan, diapakan, dan sebetulnya kontribusinya apa dalam masyarakat. Hadirin yang berbahagia, sejatinya saya ingin hadir sejak kemarin, tapi karena saya selama 4 hari ini maraton dengan DPR RI membahas masalah persiapan haji sampai tadi malam jam 10, saya tidak mendapatkan tiket setelah jam 10 malam maupun subuh. Jadi akhirnya Pak Prof dan Pak Agung yang berangkat duluan. Pak Agung sudah ada jadwal tempat lain, tapi beliau bisa Jumat, tapi Sabtu harus pulang. Akhirnya seperti disampaikan kedua tadi, ada 4 pimpinan pusat Muhammadiyah, 2 pimpinan pusat Muhammadiyah dan 2 pimpinan pusat. Pasca muktamar yang baru saja kita selenggarakan di tahun lalu di Surakarta, saya yakin sebagian Bapak Ibu yang hadir di sana, kita mendapatkan amanah untuk dapat menjalankan agenda-agenda besar di masyarakat Muhammadiyah. Saya sendiri saat ini diamanahi menjadi bendahara umum pimpinan pusat Muhammadiyah sekaligus ketua yang membidangi zakat, infak, sedekah dan wakaf. Jadi ini semuanya urusan uang. Biasanya kalau urusan uang diserahkan sama orang yang punya uangnya banyak. Baru kali ini diserahkan kepada orang yang
uangnya banyak, tapi ngurusi banyak uang. Nah, memang waktu itu ada mimpi bagi saya, Pak Ketua, bahwa salah satu pekerjaan rumah kita Persyarikatan Muhammadiyah ke depan itu adalah mengawinkan antara zakat dan wakaf. Saya sampaikan kepada pimpinan pusat, biasanya pengurus wakaf tidak pernah nyapa orang pengurus zakat juga jarang-jarang soal main ke pengurus wakaf. Jadi ini satu PR yang kemudian juga diarahi kepada saya bisa dikuatkan pada pengurusan agama. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, tentu saja mengucapkan selamat atas terselenggaranya Muslim kali ini. Mudah-mudahan akan ada keputusan-keputusan besar yang dibuat oleh seluruh peserta di dalam menerjemahkan hasil keputusan utama. Karena bagaimanapun sebagai sebuah organisasi, kesinambungan menjadi kunci suksesnya organisasi. Karena itu tentu saja panitia di materi pimpinan wilayah sebelumnya sudah menyiapkan bahan materi yang akan kita bahas dan kemudian menjadi agenda besar secara khusus di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan selain kita membahas materi dan program-program 5 tahun akan datang, para peserta Muslim kali ini juga bisa memutuskan bagaimana nahkoda kapal besar yang mulia ini dilanjutkan, dipelihara, diperkuat oleh orang-orang yang insya Allah nanti akan dipilih secara jurdil, jujur dan adil, secara terbuka oleh masing-masing peserta usul kali. Izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan beberapa topik yang terkait dengan hasil kita lakukan. Yang pertama, kita sadari bahwa pekerjaan rumah Muhammadiyah itu cukup banyak. Hasil survei terakhir yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei nasional di berbagai kota menyebutkan bahwa orang yang mengaku berafiliasi atau merasa menjadi bagian atau merasa pernah menjadi bagian dari organisasi modernis Islam Muhammadiyah di Indonesia jumlahnya adalah 4,5%. Hasil survei 7 tahun lalu saya masih ingat Pak Prof, survei yang sama dilakukan dan yang mengaku Muhammadiyah atau mengaku keluarga besar Muhammadiyah atau mengaku berafiliasi dengan Muhammadiyah atau ada kedekatan dengan Muhammadiyah, perasaannya Muhammadiyah itu 6,5%. 7 tahun lalu. Sekarang jumlahnya 4,5%. Itu masyarakat perkotaan. Apa poin dari hasil survei ini? Kita tidak perlu berkecil hati atau makan merasa bahwa ingin mempertanyakan hasil survei itu, ingin mengetahui metodologinya seperti apa. Tapi yang jelas surveinya mengatakan seperti itu dan dilakukan oleh sebuah lembaga nasional yang sangat terkenal. Ya, kalau dihitung itu kira-kira dengan partai politik berbanding dengan partai mana? Ada partai tertentu mungkin misalnya suaranya tidak jauh dari jumlah survei. Meskipun orang Muhammadiyah itu katanya lebih banyak daripada pemilih satu partai, tapi dalam survei memang tidak banyak. Bukan anggota, tapi orang yang mengaku merasa berafiliasi. Berkebalikan dengan teman-teman di sebelah
Ternyata banyak sekali generasi muda perkotaan yang merasa berafiliasi cocok dengan yang namanya Nahdlatul, merasa bahwa mereka juga mereka dapatkan. Nah, artinya ibu dan bapak sekalian, gak ada ibunya, mohon maaf. Ini PR buat kita. Sebetulnya apa yang kita bangun dengan masyarikatan ini dalam 50 tahun akan datang. Katakanlah kita berbicara tentang Indonesia emas. Mana upaya kita, keterlibatan kita, tokoh-tokoh pendahulu kita, para founding fathers Muhammadiyah juga ikut menjadi founding fathers bangsa ini. Lagi bagus hari Kusmo, Kasman Sinimorejo, ada banyak tokoh yang lain di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, di Jawa. Banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berkontribusi dalam pendirian bangsa. Dan kita dalam waktu 10 tahun dari 1912 sampai 1930 begitu banyak orang, begitu cepat berdiri cabang-cabang. Waktu itu belum ada konsep daerah, cabang-cabang di berbagai daerah menimbulkan gerakan seperti ini. Gerakan pembaruan, ada hal baru yang ditawarkan. Pertanyaannya adalah, hal baru apa saat ini yang bisa kita tawarkan kepada publik? Yang merasa generasi muda, ini loh gerakan yang aku suka, ini loh gerakan yang kita cocok dengan visiku ke depan, ini loh gerakan yang mungkin bisa mewakili aspirasi kaum muda dan lain sebagainya. Ini pertanyaan bukan hanya untuk calon pimpinan wilayah Kalsel, tapi juga di pusat. Data itu kita analisa. Apa faktor? Dakwah perkotaan kita bagaimana? Dakwah kita untuk anak-anak muda sudah seperti apa? Dakwah di sosial media kita sudah seperti apa? Apa yang kesyarikatan, ide-ide besarnya bagaimana dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, dalam putusan utama Muhammadiyah kemarin ada satu poin. Jadi kebijakan program dalam 5 tahun keempat, ya, 5 tahun keempat. Jadi kan per 5 tahun ada kebijakan yang bisa dikatakan. Kalau kita membaca dokumen-dokumennya, dan 5 tahun keempat itu saat ini. Program yang pertama terciptanya transformasi sistem gerakan di era globalisasi dan revolusi teknologi informasi. Dakwah yang sudah kita lakukan, alhamdulillah sudah bagus, sudah bertahan, sudah tetap harus bisa dipelihara, di-maintain, sedemikian rupa. Tetapi jangan lupa bahwa dakwah itu juga harus dikembangkan. Materi-materinya bagus-bagus, madahnya luar biasa, dalam dan canggih, tinggal tariknya, caranya. Ya, teknologi ini seperti apa? Berapa banyak misalnya ceramah-ceramah pimpinan masyarikatan yang ada di sosial media, di mesin-mesinnya sudah, di antara pimpinan sudah, tapi yang muncul bisa disaksikan oleh orang lain itu berapa? Saya kemarin wawancara dengan salah satu platform kanal sosial media milik seseorang. Saya mau wawancara, meskipun mungkin juga isinya akan kritik semua pada saya, tapi saya hanya datang 2-3 jam berdasarkan ribu yang menonton. Karena saya di mobil wawancaranya, lagi balik ke Jakarta. Nyampe Jakarta 12.000 ya Pak. Artinya gagasan itu terdiseminasi dengan baik. Nah, karena itu wajar sekali ketika dalam risalah Islam dan Kemajuan masalah dakwah untuk kalangan milenial dan teknologi ini jadi penting. Karena pada prinsipnya kita semua menginginkan pesan-pesan itu sampai lebih cepat, lebih jauh, dan lebih luas. Terciptanya transformasi sistem
gerakan yang maju, profesional dan modern, serta mengakar kuat basis gerakan di era globalisasi dan evolusi Indonesia. Apa yang disebut dengan maju? Sebagai sebuah gerakan dakwah, tentu kita tidak mengabaikan potensi yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, Kalimantan Selatan juga memiliki banyak amal usaha yang menopang kegiatan kita bertahun-tahun, usaha pendidikan, kesehatan, termasuk juga amal sosialnya. Lagi juga sudah jalan, wakaf di sana sini masih ada yang memberikan, itu satu potensi. Tetapi nampaknya saat ini, sebagaimana sering ditekankan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah periode sebelumnya maupun periode sekarang, itu Sekku dan lain-lain, memang kita sudah harus menggunakan pendekatan keilmuan yang kuat. Dan kalau kita bicara salah satu sumber yang menaruh dan bernilai, Pak Ali bilang ini, menaruh dan Pak bilang di dua-duanya akhirat itu harus juga menggunakan ilmu untuk dunia bangsa. Dan kita dalam konteks inilah perlu keseimbangan, maju dalam berpikirnya, pendekatan yang digunakannya, juga profesionalitas yang kita kuatkan. Apa contohnya, Pak? Saya yakin, dan Bapak sekalian, bahwa Muhammadiyah itu termasuk gerakan yang sedari awal melakukan reformasi terkait dengan pengelolaan data. Kalau kita lihat awal berdiri dan gerakan yang diterapkan oleh Kiai Ahmad Dahlan itu satu, meluruskan arah kiblat. Kemudian beliau punya tugas untuk mengembangkan pendidikan, dan yang ketiga itu zakat. Membuat pola penghimpunan dan pendistribusian zakat, yang itu kemudian mengembangkan menjadi sebuah lembaga yang sangat terkenal, yaitu namanya PKO, Penolong Kesengsaraan OMOM. Jadi dulu itu yang namanya penolong kesengsaraan OMOM itu satu, misi zakat, mengurusi yatim piatu, mengurusi kesehatan, mengurusi kebencanaan, mengurusi anak-anak jalanan. Jadi yang sekarang namanya MDC, yang namanya sekarang MPKU, yang namanya sekarang Lazismu, yang namanya sekarang MPKS, Kesejahteraan Sosial, itu semuanya satu, PKO. Dan itu adalah sebuah istihad yang luar biasa. Jadi tadi kembali lagi, istihad yang luar biasa, itu 100 tahun luar biasa. Tahun 40 ribuan sekolah yang berdiri. Tahun 50, tahun 70, tahun 80, favorit sekolah kita. Betul ya? Sekolah itu favorit. SD Pres itu 1977. SD Muhammadiyah benar ribuan. Ketika Pak Harto mulakan kebijakan SD Pres, institusi presiden di berbagai daerah, kita itu sudah punya ribuan sekolah. Dan kontribusi besar sekali. Nah, tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa waktu bergeser, waktu berubah, tantangannya juga bergeser. Ada sekolah-sekolah Muhammadiyah yang bagus-bagus, baik-baik, mahal-mahal, lebih mahal dari Universitas Muhammadiyah di Jakarta bayarnya. UNY kampus saya FAI bayar 8 juta satu semester. Tapi ada SD bayarnya 3 juta per bulan. Ada SD atau sekolah yang juga bayarnya murah, ada. Yang antri daftarnya banyak, tapi juga yang cari siswanya
lebih banyak lagi. Untuk saat ini, saya pernah bertemu dengan satu sosok yang katakanlah bisa disebut dokternya sekolah. Di kalau sekolah mau ada yang mau kolaps, harus ganti semuanya, taruh dokternya di situ. Dia cerita, ada dilema. Dia bercerita, dulu ini susah sekali saya mendapat siswa ya. Padahal sudah murah bayarnya, murah, kemudian juga kita itu ya lebih luas lah. Dia ubah, diprotes oleh pimpinan daerah maupun pimpinan yang lain. Dia jadi dokter, masukin ke situ, dokter sekolah maksudnya. Dia ubah manajemennya dan taruh di sekolah yang agak lumayan harganya. Yang murah aja yang daftar sedikit, gimana ini jadi taruh yang mahal? Ternyata kembali Pak, yang daftar banyak. Sampai melapor akhir tahun kedua ketiga karena mahalnya itu. Ya, saya nggak tahu nanti pimpinan memutuskan kira-kira setelah itu mau diapakan kan? Dimahalkan atau seperti apa? Jadi ingat mahal-mahal itu kayaknya ingat dana biaya haji Pak saya. Semacam itu. Unggul dan profesional. Mengelola zakat alhamdulillah sudah bagus, tetapi sadarkan Bapak Ibu sekalian bahwa sampai tahun 2000-an awal, 2000-an pertengahan, zakat kelola itu dari milik orang. Coba list report penghimpun zakat terbesar di Indonesia itu siapa? Saya bahas. Ada dompet maaf, ada rumah zakat, ada izin, ada macam-macam. Bahkan kita nggak masuk 10 besar. Apa mungkin organisasi sebesar kita nggak bisa masuk sampai 10 besar? Baru sekarang kita bisa bertengger di 3, 4, 3, 4. Sebelumnya, kenapa demikian? Lagi-lagi masalah pendekatan. Praktek zakat keluarganya itu sudah ada, tetapi belum menjadi sebuah gerakan yang maju, yang profesional dan terintegrasi. Saya tanya tadi untuk mahasiswa, berapa di sini sekarang? Tahun lalu, tahun 2022, ya hampir. Jawaban saya, ekspektasi saya, ya hampir 50 M lah. Kita hampir 1 M. Jauh dari potensi yang sesungguhnya. Dari luar daerah saja kalau serius 1 M itu bisa. Kenapa Mas? Ya karena di sini ada tradisi bayarnya begini-begini dari dulu sadar kalau itu bukan tradisi, dan itu bukan tradisi di Kalimantan Selatan saja, di mana-mana. Oke, buatkan Mas. Bagaimana zakat koyannya dibuatkan? Bapak bisa zakat, tapi dititipkan ini anak saya orang ini dibantu zakat, tapi tetap masuk haji seluruh. Saya diberikan komputer satu anak itu di keluarga itu tidak kurang mampu, perlu laptop, dan saya ingin bantu mereka itu yang haji seluruh berikan sana atau berikan beasiswa di sana. Jadi ada 3 orang saya kasih beasiswa, saya titip 10 juta, tapi cukup ya untuk 6 bulan. Tiap bulan kasih sekian dan itu upaya. Dan kita di Jakarta sudah berangkat seperti ini. Bapak bisa menunjuk orang yang akan dibantu, tapi juga lembaganya terlibat. Dan itu satu contoh saja. Bahwa ketika sebelumnya mungkin zakat belum terkonsolidasi dengan baik. Kalau kita terkonsolidasi itu apa maknanya? Report. Kalau report itu ada yang catat. Kalau ada catat itu ada orang, ada STM, ada yang harus dibina, ada yang harus disiapkan, ada kantornya, ada sistemnya. Bisa. Dulu yang terhimpun cuma 30 miliar di Indonesia. Sekarang meskipun masih jauh dari harapan,
baru 320 miliar Pak Muhammadiyah. Belum banyak. 5 tahun saja saya menghitung harusnya 450 miliar. Sekarang triliun sudah masuk. Tapi itu kerja kolektif. Karena sebagian melihat zakat urusan pribadi, padahal dalam aturannya itu gerakan kolektif. Bagaimana bisa aturan menyebutkan tentang 8 asma? Apa ada tanggung jawab pribadi di 8 asma? Ambillah yang bertanggung jawab di 8 asma. Kita individu kita 8 asma. Tapi kita tidak menutup fakta bahwa kesadaran kolektifnya lah yang kurang akan kesadaran berzakat ini. Itu satu contoh saja. Nah kemudian agenda nomor 2 Bapak Ibu sekalian, yaitu berkembangnya kualitas dan fungsi atau peran organisasi kepemimpinan dan anggota sebagai subjek gerakan di tengah dinamika keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan. Diambillah pendidikan kita, lembaga-lembaganya semakin maju di berbagai tempat, di berbagai level. Mungkin ada tren juga Pak Ketua, untuk level perguruan tinggi kita sudah mulai bagus, meskipun yang dasarnya sudah mulai kurang terperhatikan. Nah ini gimana strateginya ke depan? Dalam memfasilitasi dinamika keumatan, gerakan kemanusiaan kita alhamdulillah. Saya tanya tadi ketua legislatif, pimpinan legislatif, berapa? Bagaimana dari kemarin? Wah, saling isu banjir gerakan kita aktif. Saya tahu juga ya. Kemudian kecil anjur dan seterusnya, alhamdulillah. Bahkan dari isu pusat sudah bisa menjalankan berbagai program di luar negeri. Dan itu juga sesuai dengan semangat internasionalisasi yang dibuat oleh Mahfud. Nah, oleh karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, pendekatan keilmuan ini menjadi sangat penting. Knowledge based approach, knowledge based movement. Jadi Muhammadiyah itu adalah sebuah gerakan yang punya basis knowledge yang kuat dalam semua aspek. Nah ini yang ke depan harus kita perkuat lagi. Kira-kira seperti apa dalam 10, 20, 30 sampai 50 tahun ke depan, atau ketika Indonesia masuk Indonesia emas, kita ini sudah punya peran seperti apa? Ini tentang organisasi kepemimpinan. Kaderisasi kita bagaimana? Proses kaderisasi kelompok-kelompok, alhamdulillah masih bergaya. Internal, bagaimana dengan transformasi kader? Kader-kader politik, apakah kita sudah bisa memproyeksikan siapa nanti anak-anak muda yang akan memegang politik di sini? Disuruh masuk partai, bukan dibulik, disuruh oleh pimpinan dulu masuk partai ini. Ada masuk partai ini, ada masuk partai ini, silakan berjuang. Bukan membuli orang yang masuk partai. Ada banyak partai dan mereka sebetulnya juga hak ada kader-kader terbaik yang bisa masuk. Mereka lah yang akan memberikan keputusan-keputusan politik, Pak. Termasuk haji besok, Pak. Saya jadi orang pemerintah baru 1 tahun Pak saya jadi orang pemerintah. Sebelumnya saya orang jalan. Melihat betapa pentingnya putusan-putusan politik kebangsaan ini dan ada keterlibatan dari kita. Bukan hanya memberatkan persyaratan sebagai watchdog, penggonggong saja, pengawas saja, tapi juga kita bisa tolong. Ya benar. Kadang juga ada yang menjadi
organik. Ada beberapa hal yang mungkin kita manfaatkan dulu kalau memang belum bisa untuk pembangunan untuk anak kami. Ada beberapa kompleks lain yang mungkin ke depan kita, wah ini lahannya luas, jauh dari mana-mana, jadi perkebunan produktif. Jadi kita tidak mainannya jadi lebih banyak Pak Ketua. Jadi kita memang ke depan Bapak Ibu sekalian, kita ciptakan mainan-mainan baru sebagai upaya kita setelah 100 tahun ini kita ini sudah puncak. Kalau sudah ada puncak akan kemana? Turun. Betul. Anti klimaks. Istihad kita mau apa lagi? Jangan dulu istihad baru, mau mati yang banyak, anak-anak muda gabung, mau model banyak, anak-anak muda mau model bergabung. Sekarang istihad apa lagi mau kita buat? Apa makna istihad itu? Sederhananya dalam konteks satu adalah innovation, inovasi. Inovasi pikiran, inovasi gagasan, inovasi gerakan, inovasi aksi. Itu yang harus kita lanjutkan. Dan artinya itu adalah tantangan baru. Artinya juga itu ada gunung baru yang harus kita daki lagi. Sampai kita kemudian menemukan satu bentuk. Setidaknya dalam 25 tahun ke depan kita sudah menemukan bentuk. Oh, gerakan Muhammadiyah harus seperti ini modelnya. Kita perkuat. Sama ketika 100 tahun awal kita memperkuat pendidikan, sekolah, panti asuhan dan lain-lain. Apa besok? Bentuknya tidak harus seperti itu saja, tapi kita sudah ekspansi. Jadi pokok kritik saya adalah ibadah kita kuat, tetapi unsur entrepreneurship-nya yang kurang. Dan contoh serupa bisa kita terapkan dalam urusan haji. Kalimantan Selatan punya KBIH, KBIH kelompok kumpulan ibadah haji. Punya Muhammadiyah. Ada apa? Ya kita itu senangnya haji aja. KBIH nanti akan kita perbuat. Kelompok bimbingan ibadah. Tapi apakah Bapak, Ibu, keluarga besarnya itu bergabung dengan KBIH yang akan melakukan haji? KBIH punya orang? Betapa banyak orang yang merindukan tata cara beribadah, berdoa pada saat musim haji. Itu juga dalam pembinaan dan bimbingan Persyarikatan Muhammadiyah, tapi tidak ada. Itu KBIH. Insya Allah nanti per provinsi atau per wilayah harus kita bentuk. Saya yang menjadi pimpinan itu adalah Pak Kiai Saad, Jawa Timur. Saya nanti koordinasi dari situ. Selain itu kita juga perlu memikirkan, mungkin orang Muhammadiyah itu suka berdoa di mana-mana. Betul ya? Apakah Kalimantan Selatan punya PPIU, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh atau travel? Ada? Apakah ada yang membimbing umroh? Besar-besar Muhammadiyah sudah dipakai. Umroh itu Pak per minggunya 54.000 orang. Dan kita asyik juga memberikan jamaah, mendorong orang melaksanakan umroh, keluarga kita semuanya. Ya, saya miliar udah orang. Itu yang saya maksudkan entrepreneurship. Apakah ada yang menginginkan haji lebih cepat?
Ada nggak? Dari jamaah Muhammadiyah, saya katakan ada yang lebih cepat daripada antri yang lama itu. Ada kan? Banyak kan? Berarti dia harus daftar haji khusus. Antrinya 5 tahun, 6 tahun. Bayarnya ada mahal dikit. Menurut Prof, apakah kita punya? Tidak juga. Apakah saudara mantan rektor atau rektor rumah sakit dan lain-lain gitu ya, yang data sekarang berangkat sekarang, ada yang begitu? Bisa begitu? Ada dan bisa. Kita punya lembaganya? Belum juga. Jadi kita ini ternyata dalam urusan yang bahkan terkait dengan rukun Islam, banyak belum yang kita lihat. Governance, organizing, management. Jadi ternyata ibadah itu, kalau dalam Al-Quran disebutkan ayat haji, "Waliyashhadu manafi'a lahum", bahwa haji itu memiliki banyak manfaat, termasuk manfaat sosial, termasuk manfaat spiritual, dan manfaat ekonomi, tijarah, iktisadiyah. Belum disentuh. Karena itu mungkin belum ada ini ya. Kan kita belum sidang-sidang besar. Kita masih besar. Jadi saya sadar juga selama jadi dirjen haji, ada yang orang pertama tiap hari silaturahmi dan dirjen haji. Ada orang Muhammadiyah. Pada mana Pak? Apa sungkan atau bagaimana? Ternyata bukan sungkan Pak. Karena memang kita tidak punya. Betul ya? Se-Indonesia cuma ada Yogyakarta, Surabaya, Malang. Itu ada satu di Jawa Tengah. KBI kelompok pembinaan ibadah haji ada beberapa. Ternyata memang kita belum. Yang bisa memberangkatkan haji khusus belum. Ada satu mungkin. Nggak dikenal juga. Belum dikenal oleh Muhammadiyah sendiri. Maka yang bisa memberangkatkan Bapak Ibu yang punya uang, berusaha, dapat hadiah dari siapa, dapat dari Furoda, bisa berangkat. Daftar bulan ini berangkat 2 minggu besok. Ada sebuah fasilitas, tapi semuanya di luar jangkauan kita, alias keterlibatan kita tidak ada sektor. Tidak terlibat di sektor itu berarti mainan yang bisa menghasilkan pendapatan untuk persyarikatan juga tidak bertambah banyak, tidak banyak alternatif. Sementara Jen Pak Ketua dan para pimpinan, saya untuk ke depan ingin membangun satu konsep tentang sustainable Muhammadiyah financial system. Di mana kita bisa merumuskan satu agenda besar, sistem pendanaan persyarikatan Muhammadiyah yang juga berkelanjutan, berkesinambungan, terdesain dengan baik di level pusat, di level wilayah dan daerah. Mana yang akan kita optimalkan? Regulasi apa yang akan kita keluarkan? Desain pendapatan seperti apa? Kalau wilayah dari mana saja mayoritas uangnya? Au, hibah, au itu ada. Hibah itu ada di dalam ADART. Au, mungkin au itu kalau dapat ADART namanya hak milik Muhammadiyah, atau bukan? Tidak ada. ADART tidak ada. Kontribusi awal. Kontribusi awal juga tidak ada istilah dalam ADART. Yang ada uang pangkal, iuran, hibah harus diatur lagi nanti. Hibah itu regulasinya bagaimana di persyarikatan. Wakaf insya Allah ada. Zakat, infak, sedekah, hadiah, bantuan. Beda-beda tapi beda ya, karena belum terdefinisi. Termasuk juga
hak milik Muhammadiyah, apakah itu dimaksud dari Allah, dan juga usaha-usaha yang berada dalam masyarakat Muhammadiyah. Ini yang akan kita definisikan ke depan dalam waktu dekat setelah DSK. Kira-kira kita ini menargetkan berapa kontribusi dari pemanfaatan lahan wakaf. Oh, berapa ya kalau kita jadinya bukan hanya menjadikan satu tempat bentuknya tidak produktif, ya kan seperti itu. Tapi kalau bisa berbentuk yang produktif, mungkin saja kita tarik. Zakatnya dalam anggaran kita ada berapa? Nah, di sini ditarget berapa, Mas? Gak ditarget, Pak. Di mana-mana gak ditarget. Kenapa? Karena kita tidak melihat ADART bahwa keuangan persyarikatan itu kita integrasi semuanya. Wakaf bagian dari situ, hibahnya begitu, zakatnya juga bagian dari situ. Kita ingin rancang betul, dan dengan itu pula mudah-mudahan ke depan ada kita semakin kuat, semakin semangat kita cari uang. Betul Pak ya? Pak boleh nggak sih orang kembali semangat cari duit? Pak itu mata duitan tuh. Siapa yang mata duitan? Organisasi butuh bensin, butuh suku. Dari dunia juga. Modelnya seperti apa dengan laut? Ada pimpinan laut sih? Ada pimpinan laut? Pak Rektor? Suka dari laut Pak? Minta jatah? Kontribusi maksud saya untuk gerakan. Saya ke depan harapannya begini, Pak Rektor, Pak Direktur, dan lain-lain. Saya tidak ingin mengorbankan nama baik salah satu anggota pimpinan baik pusat maupun wilayah yang katanya nama muda lagi-lagi. Biasanya kan suka ada orang yang gitu, spesialis penagih gaul. Kita desain budgetnya berapa, RAPB-nya berapa, prosentasenya berapa, kalau layaknya membantu persyarikatan, model pembayarannya bagaimana, tahapannya, schedule-nya. Janganlah misalnya pas kemarin terus disuruh-suruh turunnya ini Pak Rektor belum kontribusi nanti di rumah sakit ini belum ada. Nanti dibicarain karyawan ya Pak, ketaris Pak, atau bendahara yang sudah lagi-lagi. Padahal beliau ini mewakili organisasi. Kita desainkan semacam apa? Kita bangun konstruksi dan arsitektur keuangan persyarikatan Muhammadiyah ke depan 100 tahun ke depan seperti apa? Konsep dana abadi kita mau bagaimana? Dana abadi untuk pendidikan, dana abadi untuk kemanusiaan, dana abadi untuk kesehatan. 3 saja pilar kita tokoh dan sistem yang kedua. Nah, itu bekerja keras. Itu bekerja keras. Nah, saya mencoba menerjemahkan yang merenungkan apa yang saya baca dari hasil suasana itu luar biasa, dan itu canggih. Nah, tapi memang kita semua juga harus siap dengan kultur baru di dalam organisasi, melibatkan orang-orang yang bekerja. Kita harus mulai terbuka dan generasi baru. Anak muda sudah mulai dilibatkan, tempatkan di A, B, C, D. Saya akan masukkan pola dari diskusinya 20-an. 20 yang awal 30 itu ya, yang awal-awal harus kerja semua yang para komputer, dan kita itu sudah ada masuk di dunia ini. Inilah kesinambungan. Dan mudah-mudahan saya kira pada museum kali ini, insya Allah, khusus kalian, para pimpinan dari PDM Sumatera Selatan, Syukurlah, mudah-mudahan nanti ada keputusan secara besar. Saya ke Kalimantan bukan yang pertama nih. Dulu saya pernah cerita dulu sebelum saya di IPF, saya bicara kayak ini bukan kayak ini.
bertemu dengan teman-teman Usul Syarikatan levelnya di IPA itu saya sudah sampai ke Alabio. Saya dulu seminggu atau 10 hari. Ada orang Alabio Pak? Ya, ya. Mungkin generasinya siapa saya lupa lagi. Jelas sekarang makan bebek kita saja. Ya. Itu 97. Saya 97 sudah sampai Alabio. Misi pelatihan. Kata semuanya mau kadang bangunkan. Jadi ya ini nama bahkan berdasarkan masih ada fotonya ke pulau Wangnya. Betul ya, ada ya. Saya masih ada foto di rumah. Seingat saya di Kalimantan waktu di jajak jalan sama. Nah, mudah-mudahan lancar semua. Insya Allah kita akan perkuat gerakan masyarakat Muhammadiyah ke depan dan sebagai gerakan pembaruan bisa berkembang. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Bila ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.